Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Supriyatin Anissa dan teman saya yaitu Sylvie Yulita Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yaitu tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun materi pertama yang disampaikan oleh teman saya yaitu Sylvie Yulita Putri. Kepada Sylvie dipersilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang objek PPNBM. Apa sih itu PPNBM? PPNBM atau kepanjangan dari pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang tuna pajak atau BKP yang mewah. Adanya PPNBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan rendah. Objek dari PPNBM itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang keempat, objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya saja. Yang kedua yaitu tentang subjek PPNBM. Subjek PPNBM itu tersendiri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan. Yang kedua ada pengusaha yang memilih menjadi PKP, yaitu meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Materi ketiga yaitu tentang pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pengusaha baik berupa orang pribadi maupun badan, di mana pengusaha tersebut melakukan suatu kegiatan usaha dengan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN dan perubahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh saya sendiri. Adapun materi keempat yaitu faktor pajak. Apa yang dimaksud dengan faktor pajak? Faktor pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak. Jenis-jenis faktor pajak. Adapun jenis-jenis faktor pajak yaitu yang pertama adalah faktor pajak keluaran, yang kedua faktor pajak masukan, yang ketiga faktor pajak pengganti, yang keempat faktor pajak gabungan, yang kelima yaitu faktor pajak digunggung, yang keenam faktor pajak cacat, dan 7 yaitu faktor pajak batal. Dan untuk selanjutnya yaitu pada gambar ini adalah contoh faktor pajak itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yang kelima yaitu cara menghitung PPNBM. Cara menghitung PPNBM yaitu dengan rumus tarif PPN dikali dengan harga barang PPNBM. Contoh, pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN, juga dikenai PPNBM dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutama atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: jawaban A. Dasar pengenaan pajak sama dengan 5 juta rupiah. B. PPN sama dengan 10% dikali dengan 5 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Yang C. PPNBM sama dengan 20% dikali 5 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Untuk materi ke-6 atau materi selanjutnya yaitu pengisian SPT masa PPNBM. Pelaporan SPT masa PPNBM adalah
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib menghitung dan melaporkan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Sebagai sarana bagi pengusaha kena pajak atau PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Selanjutnya, yaitu berikut adalah contoh formulir SPT masa PPNBM. Demikianlah materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 10, dan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.